Tapi sama aja aku tetap bodoh. Aku berusaha bangkit, tapi aku selalu luluh ketika dia balik lagi ke aku. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan seperti biasa, gue udah mulai konsisten lagi nih di setiap hari Sabtu. Di podcast Teman Tidur ada episode baru nih. Jadi sekarang gue udah mulai bisa ngatur waktu biar bisa lebih konsisten lagi untuk bikin si podcast Teman Tidur ini. Dan karena ini hari Sabtu, semoga hari Sabtu lo ini menyenangkan ya. Terlepas gue gak tahu hari Sabtu lo kayak gimana, tapi mungkin lo bisa tulis di kolom komentar di bawah kali ya. Hari Sabtu lo ini kira-kira 3 kata untuk menggambarkan malam minggu lo tuh kayak gimana. Coba tulis di kolom komentar ya di bawah. Oke, dan seperti biasa gue bakalan bawain satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat lo yang udah berpartisipasi dari polling yang gue bikin di episode yang lalu. Terima kasih banyak ya. Sampai detik ini sih jawaban yang paling banyaknya itu di kategori fashion ya. Dan itu akan sangat menjadi pertimbangan gue ketika gue nanti mau mulai ngonten lagi di akun pribadi gue di Dera Firmansyah, khususnya di TikTok ya. Kalau di Instagram lebih ke personal kayaknya, kayak lebih ke hari-hari gue. Dan itu gue mau mulai aktifin lagi di bulan inilah. Dan mungkin juga nanti gue bakal sering untuk baca-bacain DM-DM yang masuk ke Instagram gue atau Instagramnya si podcast Teman Tidur ini. Oke, jadi malam hari ini ada satu cerita yang bakal gue bacain. Dan jujur, ini gue belum baca ceritanya secara keseluruhan. Gue cuma baru baca depannya doang nih. Cinta sama bodoh tuh beda tipis. Gak tau kenapa gue kayak agak tergerak gitu hatinya untuk baca si cerita yang ini gitu. Semoga cerita ini menarik ya. Terus ini juga ceritanya lumayan panjang. Dan mungkin nanti gue bakal nanggepin ceritanya di akhir seperti biasa. Untuk yang punya ceritanya, namanya udah disamarin sama dianya sendiri. Namanya Cinta. Dan mungkin gue langsung masuk aja ke ceritanya. Cinta sama bodoh beda tipis ya. Halo Kak Dera, gimana kabarnya? Kenalin, aku Cinta. Namanya sudah disamarin katanya. Aku sudah lama pengen cerita di Teman Tidur, cuma ya gitu masih maju mundur. Dan sekarang aku memberanikan diri untuk bercerita di sini. Ya karena aku merasa di posisi yang udah fatal banget, nggak tahu mau cerita kemana lagi. Karena teman-teman aku juga udah pada kesel karena kelakuan bodoh aku. Kalau cerita aku ini kakak bacain, terima kasih banyak ya, udah bacain cerita aku ini katanya. Hehehe. Aku nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Dan permasalahan yang terjadi saat ini sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang. Desember 2020, aku dikenalin dengan seorang laki-laki, sebut saja namanya Bian. Namanya sudah disamarin. Ini namanya disamarin sama Cinta sendiri ya, bukan sama gue. Ini namanya sama lagi kayak anak gue. Oke, lanjut lagi ya ke ceritanya. Perkenalan itu berawal dari keisengan aku ngeprank temennya keponakan aku. Nah, jadi si Bian ini temennya keponakan aku dan kemudian kami berlanjut main Among Us dengan teman-temannya keponakan aku. Ini game ini dulu viral banget tuh di mana-mana ya pas waktu pandemi. Gue juga main sih. Di podcast Teman Tidur juga waktu itu sempat main. Oke, gue lanjutin dulu ceritanya ya. Semenjak itu hubungan aku dan Bian jadi intens. Suatu waktu aku gabut, lalu aku mengajak Bian untuk keluar ngopi bareng. Tanpa mikir panjang, Bian mengiyakan ajakan aku. Kami ketemu di salah satu coffee shop yang ada di kotaku. Jadi aku yang sampai duluan di coffee shop tersebut. Ketika aku nunggu Bian datang, aku live Instagram. Lalu temennya mantan aku nanyain aku di mana. Cuma aku nggak jawab, langsung aku akhiri live-nya. Gak lama kemudian temennya mantan aku datang dan menghampiriku. Aku kaget sedangkan posisinya aku mau ketemu orang baru. Dan ini first time aku jumpa dengan Bian. Malah akunya disamperin temennya mantan aku. Cuma ya mau gimana, mau ngusir temennya si mantan ini pun aku gak berani katanya. Gak lama kemudian Bian datang
Bian rada kaget sepertinya katanya. Kok aku sama cowok di situ kelihatan dari raut wajahnya dia nggak enakan gitu karena ada orang lain. Dan aku bingung harus bersikap gimana. Gak lama setelah Bian gabung duduk dengan aku dan temennya mantan aku, dia pindah ke smoking room. Suasananya jadi makin gak enak, aku berusaha nyamperin Bian untuk mengajak gabung duduk di ruangan non-smoking. Tapi Bian menolaknya. Dan yang gak disangka-sangkanya lagi, tiba-tiba mantan aku datang menghampiriku dengan temannya. Di situ mood aku udah gak karuan. Wah, gokil sih ini. Ini apa ya, kayak lu tuh niatnya mau coba untuk membuka hati yang baru, tapi ternyata tiba-tiba mantan datang. Bete banget sih. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Cuma aku bingung harus bersikap gimana katanya pas waktu si mantannya datang. Posisinya waktu itu aku emang belum ada rasa dengan Bian. Cuma aku gak enakan aja gitu. First impression aku bareng dia tidak mengenakan. Setelah kejadian itu, aku rada segan dengan Bian, kirain dia bakal menjauhi aku katanya. Rupanya tidak. Komunikasi kami semakin intens dan aku berusaha menjelaskan kejadian saat first meet. Dan dia mengejekku, iyalah cowoknya banyak katanya. Dan hingga sejak itu dia menilai cowok aku banyak. Tapi itu bukan menjadi alasan dia jadi jauh denganku. Setelah kejadian itu komunikasi kami semakin intens. Yang awalnya aku cuma gabut dan gak ada rasa sedikit pun dengan dia, sampailah timbul perasaan yang gak disangka-sangka. Yap, aku menyukainya. Di bulan April 2021, dia mulai ragu denganku, alasannya dia ragu dengan usiaku saat itu sudah 22 tahun, sedangkan dia 19 tahun. Wah, berondong, Bo. Lumayan jauh loh gapnya. Berapa tahun? 3 tahun ya? Ya gak jauh sih. Ya masih normal lah, cuma ya nanti mungkin gue bahas di akhir ya. Bian takut kalau aku bareng dia, aku bakal nunggu lama. Oke, saat itu aku terima alasan Bian dengan berat hati. Di bulan Mei 2021, Bian up story di second Instagramnya, lagi jemput cewek gitu. Di situ aku shock dan nangis banget karena aku belum bisa terima. Saat itu aku emosi banget karena lihat story Bian dan aku mikir aku gak boleh kalah dong sama Bian. Yap, aku deket dengan orang baru untuk serang balik si Bian. Ya Allah, kenapa sih? Aku buat story bareng orang yang baru di second IG. Dan Bian kepancing emosi. Gak lama setelah kejadian itu, Bian ngechat aku dan dia menanyakan soal orang yang sedang dekat denganku. Lalu Bian jujur bahwasanya orang yang di story dia itu not real. Itu fake. Dia ambil video di story-nya itu dari TikTok. Aduh. Oke. Di situ aku sangat puas menertawai dia dan dia semakin emosi lihat sikap aku seperti itu. Dia marah denganku lalu dia berusaha mendekati mantannya lagi. Dia balikan dengan mantannya dan aku semakin kacau. Aku gak bisa terima tapi aku gak bisa buat apa-apa. Perlahan aku mulai bangkit dan aku berusaha buat nerima semuanya. Setelah aku sudah terbiasa dengan keadaan, Bian datang lagi ke hidupku. Dia mengajakku untuk ketemu, tapi posisinya saat itu dia seperti sedang kelahi dengan pacarnya, berantem ya. Aku pun marah lihat sikap dia seperti itu. Tapi di satu sisi, aku senang dia balik ke aku. Singkat cerita, Bian hampir setiap ribut dengan pacarnya, dia balik ke aku. Dan aku pernah menanyakan ke dia, ya kamu harus pilih salah satu, gak bisa kamu terus-terusan kayak gini. Tapi dia jawab dia gak mau pilih keduanya. Dan dia bilang dia bakal menjauhi aku dan pacarnya. Tapi itu semua bullshit. Beberapa kali aku ketemu dia gak sengaja bareng pacarnya. Ketika bareng pacarnya pun dia masih sanggup memperhatikan aku. Padahal dia lagi bareng pacarnya loh. Aku sampai di titik yang emang geram banget sama Bian. Aku sampai nge-DM pacarnya, aku jelaskanlah apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi pacarnya itu masih seolah-olah sombong, dia bilang kalau kamu mau sama dia, ambil aja. Aku cuma jawab, lah gak bisa gitu dong, tergantung Bian yang mau sama siapa. Besoknya aku gak sengaja lihat si ceweknya ini nge-live Instagram. Rupanya di live-nya itu lagi bareng Bian dong.
Ya udah dari situ udah bisa dinilai kan gimana si ceweknya ini. Kemarin cowoknya mau dikasih ke aku, tapi masih pergi bareng. Hehehehe katanya. Tapi sama aja aku tetap bodoh. Aku berusaha bangkit tapi aku selalu luluh ketika dia balik lagi ke aku. Saking sayangnya sama dia, aku sudah HS berkali-kali dengan dia. Aduh. Apa itu yang buat aku susah lepas dengan dia? Tanda tanya. Kata Cinta ya. Aku sadar semua yang aku perbuat itu salah, tapi aku gak bisa tegas sama diri aku sendiri. Aku hancur karena aku gak bisa melawan rasa sayang aku sama dia. Padahal di Instagram aku udah blokir, nomor WA udah aku hapus juga. Masalah aku tiap tahun ke tahun ya dia. Dia balik ke aku, terus kami HS, terus ribut lagi, gitu aja terus. Akhir Mei 2024, aku kenal orang baru, sebut aja namanya Bilal. Namanya udah disamarkan. Aku interest dengan Bilal, tapi aku belum bisa melupai Bian. Dan aku masih berkomunikasi dengan Bian. Saat weekend, Bilal mengajak aku untuk keluar. Dari siang sampai malam. Tapi malamnya aku lanjut bertemu dengan Bian. Yap, kami check-in dan kami HS untuk kesekian kalinya. Setelah kejadian ini, aku semakin ngerasa bodoh banget, tapi aku masih sayang banget sama Bian. Dan aku memutuskan untuk blok Bian dari iMessage tanpa closure. Juni 2024, aku berusaha membuka lembaran baru dengan orang baru. Yap, aku pacaran dengan Bilal. Tapi aku belum sayang sama dia. Aku berusaha sayang sama dia. Aku berusaha untuk menerima orang yang sayang sama aku. But it's so hard. Sampai detik ini aku belum sayang sama Bilal. Aku merasa hubungan kami ini hambar. Dan gak disangka-sangka Bian datang lagi menghubungiku. Yap, aku goyah lagi. Aku luluh lagi dengan Bian. Kami komunikasi intens lagi dan kemarin kami HS lagi. Dan aku heran kenapa aku seperti ini. Aku merasa semakin sayang dengan Bian, tapi Bian gak bisa kasih aku kepastian. Gimana dengan Bilal? Aku bingung, aku merasa jahat, aku merasa gak pantas untuk siapa-siapa. Tapi di pikiran aku sayang banget dengan Bian. Tapi aku kasihan dengan Bilal. Aku merasa apa yang aku perbuat ini jahat banget. Kalau Bilal tahu mungkin Bilal bakal benci sama aku. Dan gak akan bisa memaafkan aku. Aku berusaha banget untuk tidak membanding-bandingkan Bilal dengan Bian. Dan teman-teman aku juga udah capek banget ingetin aku. Dan mereka memilih untuk no comment soal percintaan aku. Jujur aku bingung harus gimana. Di satu sisi perasaan aku masih untuk si Bian. Tapi di satu sisi aku udah punya pacar yang sayang banget sama aku. Tapi aku belum bisa sayang sama Bilal. Jadi dari 2021 aku udah bodoh banget selalu menerima kedatangan si Bian. Sedangkan posisinya aku tahu Bian datang ke aku pasti dia lagi ribut dengan pacarnya. Tapi aku tetap aja luluh setiap kali dia datang. Kak, aku bingung harus gimana lagi caraku menyikapi semuanya. Aku udah berusaha tapi ada aja celah dia buat balik lagi. Aku capek dengan keadaan seperti ini. Aku ingin hidup normal, dicintai, dan mencintai dengan tulus. Aku selalu berdoa, jika bukan Bian yang terbaik buat aku, tolong dijauhi sejauh-jauhnya. Tapi kenapa kami dipertemukan kembali? Dan ceritanya selesai. Oke, dan mungkin gue mau bahas ceritanya ya. Ya sebenarnya Cinta ini juga gak minta pendapat gue sih ya. Dia cuma kayak naro kalimat pertanyaan di ceritanya, tapi kan belum tentu juga dia minta pendapat gue kan. Cuma gak tahu kenapa gue pengen nanggepin aja. Ya emang hampir setiap episode juga gue hampir sering ya nanggepin cerita yang masuk gitu. Dan jujur gue agak bingung juga untuk jawabnya kayak gimana. Tapi mungkin kalau gue boleh gue boleh bercerita sedikit sih, bercerita gak tau. Lebih ke ini sih kayak gue pribadi ya. Gue percaya banget yang namanya manusia itu bisa berubah. Jadi kita disclaimer dulu ya. Gue percaya manusia itu bisa berubah. Itu poinnya. Dan dari cerita cinta ini gue menganggap cinta itu sebenarnya, cinta tuh maksudnya nama si cinta ini ya, yang orang yang bercerita ini. Sebenarnya mungkin lo sayang sama dia.
tapi lebih ke kayak lo yang mengiyakan itu semua sehingga itu jadi makin dalam gitu. Dan kalimat selanjutnya adalah yang kita harus disclaimer, gue juga mempercayai bahwa adanya rasa sakit hati dan rasa sayang itu adalah sebuah perasaan yang kita bikin sendiri. Meskipun munculnya itu pasti akan ada trigger-trigger awalnya dulu gitu. Nggak mungkin langsung kayak benci atau suka gitu. Tapi gue mempercayai untuk mengontrol itu semua adalah kita punya kontrol penuh akan hal itu gitu. Dan cara paling ampuh untuk mengontrol itu semua adalah kesadaran diri. Ini juga sebenarnya ya gue juga sama masih belajar. Ya gue berharap lo semua yang dengerin episode malam hari ini juga sama-sama belajar untuk bisa mengontrol pikiran kita sendiri gitu dan perasaan kita sendiri. Kayak dari cerita cinta ini kan, Cinta udah berusaha untuk intinya menghindar dari Bian. Terlepas dari pertama ketemu sama Bian itu posisinya kayak gimana ya. Ya maksudnya waktu itu first impressionnya tuh ya Cinta ini lagi sama mantannya gitu. Dan mungkin di pikiran Bian jadi kayak gimana kita gak pernah ada yang tahu ya. Cuma kalau gue di posisi Bian mungkin ya yang gue pikirkan kayak oh mungkin ya cowoknya banyak makanya si Bian juga ngebecandain kayak gitu. Tapi di sini gue sedang tidak berusaha untuk membela si Bian ya, bukan. Ini gue coba untuk kayak dari ceritanya Cinta ini dan respon-respon yang diberikan sama si Bian ini, ya kurang lebih gue kalau di posisi itu mikirnya kayak ya Cinta pun kayak gak seserius itu untuk kayak punya hubungan sama si Bian ini mungkin ya. Tapi gue nggak tahu kenapa Bian sama Cinta ini makin dekat gitu. Dan di tengah-tengah cerita gue baru tahu kalau ternyata si Cinta ini cerita ya dia HS sama si Bian ini. Dan ini hal yang paling gue gak setuju ya, maksudnya dalam sebuah hubungan yang sebelum married gitu. Apa ya, kayak di tengah cerita juga kalau lo tadi dengerin ceritanya, Cinta juga bilang apa mungkin karena gue sama dia udah HS makanya gue agak susah untuk melepas dia. Jawabannya menurut gue bisa jadi iya, tapi itu hanya salah satu faktornya aja. Faktor yang paling utamanya adalah kekuatan lo untuk mengontrol diri lo sendiri gitu. Kayak apa ya, kita bisa nahan ego kita atau enggak gitu. Jadi semakin kita dewasa tuh semakin kita dibebaskan untuk mengambil keputusan. Sadar gak sih lo? Kayak kita mau ngapain itu ya tergantung kita gitu. Meskipun ada orang tua, ada kakak yang bisa ngingetin gitu, maksudnya ngasih tahu bla 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 bla, tapi tetap keputusan itu tuh dibuat sama diri kita sendiri. Dan harusnya semakin kita dewasa, semakin kita berusaha untuk terus belajar gimana caranya biar kita bisa lebih bertanggung jawab atas apapun keputusan yang kita buat gitu. Ini kedengarannya agak klise atau kayak terdengar kolot gitu ya, kayak apaan sih lo tua banget der gitu. Maksudnya kayak ih kenapa sih harus ngomong gitu, mungkin ya gue gak tahu. Cuma percaya gak percaya, sadar gak sadar, mau dan gak mau, ya pendewasaan itu salah satunya ya lo berusaha untuk bisa bertanggung jawab sama apa yang udah lo perbuat. Keputusan-keputusan apapun itu yang udah lo perbuat gitu. Itu meliputi dalam hal apapun, dalam hal kerjaan, pertemanan, hubungan, ya apapun lah. Itu bisa berlaku gitu kalau menurut gue. Dan di case yang Cinta ini, ya ini kan hubungan ya, dalam sebuah hubungan. Cinta tuh udah tahu sebenarnya dia tuh mungkin sayang. Gue bilangnya mungkin ya, karena gue nggak tahu sebenarnya Cinta ini sayang atau enggak gitu. Nah kalau misalkan takut kehilangan itu Cinta, bisa jadi enggak sih. Bisa jadi enggak cinta-cinta juga gitu. Gimana ya? Kalau boleh gue analogikan, bukan berarti gue menganggap menyamakan manusia itu sama dengan barang gitu. Kayak lo bisa membeli sebuah sesuatu yang mahal. Lo punya nih. Lo punya dan lo butuh gitu. Misalkan apa ya? Handphone mahal misalkan. Handphone mahal, lo beli dan lo butuh pada saat itu gitu. Terus lo suka juga sama si handphone ini. Terus lo beli handphone ini nih dengan perjuangan yang begitu payah lah. Ibaratnya lo mengorbankan hampir semua keringat lo tuh ada di handphone ini gitu. Maksudnya kayak ya lo berharap gak akan kehilangan si handphone ini kan gitu. Nah terus tiba-tiba handphone lo hilang. Nah di momen hilang itu kalau lo ngerasa kayak gak ikhlas, itu pasti bakal benci sebenci-bencinya banget. Kayak kesel gitu. Karena
ada banyak banget perjuangan lo untuk ngumpulin duitnya sampai bisa kebeli handphonenya. Terus pas handphonenya ada, tiba-tiba handphonenya hilang. Dan hilangnya tuh posisinya nggak tahu diambil sama siapa gitu. Itu kan pasti kesel banget ya. Kesel sekesal-kesalnya kalau kita emang belum ikhlas gitu. Nah ini sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya sama aja kayak kita punya hubungan gitu. Kita coba untuk perjuangin semuanya. Kita coba untuk laluin semuanya. Untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan ketika kita udah dapet itu, terus kalau kitanya menjalaninya itu dengan tulus dan ikhlas, maksudnya nggak ngerasa dirugiin, ya ketika itu hilang pasti kesel, tapi lambat laun kita bakal cepet mikirnya untuk kayak switch gitu, switch kayak ya udahlah, ya udah hilang terus mau gimana gitu, mau ngelapor juga bingung, belum tentu balik lagi gitu, ya udah cari lagi aja yang baru gitu kan. Kalau kita udah lumayan ikhlas, itu pasti bakal bisa lebih cepat recovery-nya. Nggak akan terus-terusan uring-uringan nyari handphonenya terus nyari-nyari di YouTube gimana cara balikin handphone bla 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 misalkan. Tapi sadar nggak sadar, di case yang sama, itu ketika lo kehilangan handphone yang lo sayang banget, yang lo udah beli itu tuh pakai keringat lo sampai ibaratnya muncul orang Sundanya kayak sangnaten tapi kabujur-bujur gitu. Sorry. Maksudnya kayak jerih payah lo tuh parah banget gitu. Ketika udah kehilangan itu, barangnya udah bener-bener hilang nih, nggak bisa lo lihat lagi dan lo nggak tahu posisinya di mana. Itu lo bisa ikhlas loh, ketika dipaksain. Nah itu juga bisa aja lo lakuin hal yang sama gitu. Kalau misalkan kemarin-kemarin lo udah coba untuk blok sosial medianya, WA-nya, ya kalau dia datang lagi lo cabut gitu. Lo bener-bener tutup diri, harusnya itu bisa gitu. Tapi ya balik lagi sebenarnya kuncinya lebih ke kayak lo tuh udah ikhlas atau belum sama hal yang ternyata udah nggak lo dapetin lagi gitu. Maksudnya kayak ya dia tuh udah nggak sama lo lagi. Jadi ya mau gimana gitu. Jalan satu-satunya ya mungkin tinggal lupain aja gitu. Iya nggak sih? Ya itu sesederhana itu ya. Tapi balik lagi, ya pasti itu semua butuh proses. Tapi yang gue yakini adalah setiap manusia itu berhak untuk berubah. Dan sebenarnya semua itu tuh tergantung di kitanya gitu. Karena semakin dewasa kita semakin dicoba untuk bisa atau enggak bertanggung jawab dengan segala keputusan yang udah kita perbuat. Karena kalau kita enggak terbiasa untuk melakukan itu, percaya nggak percaya, nanti di kemudian hari atau di umur lo yang keberapa, lo akan merasakan penyesalan yang amat begitu dalam karena lo tidak terbiasa untuk bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang udah lo perbuat gitu. Tapi again di sini gue bukan lagi kayak menyudutkan cinta, tapi lebih ke kayak gue mencoba untuk meyakinkan cinta kalau misalkan dengan lo mengambil keputusan untuk tidak berkomunikasi lagi, itu harusnya bisa bikin lo jadi lebih baik lagi sih. Itu sih kalau menurut gue pribadi ya. Cuma baik lagi, itu semua tergantung cinta. Dan satu hal yang perlu diingat juga, lo mengawali hubungan lo sama Bian ini, gue bisa bilang sorry banget, di hubungan yang kurang sehat. Karena ya posisinya kan si Bian ini udah punya pasangan dan lo masih deket sama dia gitu. Sebelum itu pun ada beberapa drama yang ibaratnya tuh miskomunikasi gitu. Tapi dari miskomunikasi itu lo sama dia tuh malah jadi kayak balas-balasan dalam artian kayak lo lihat si Bian itu update story di storynya sama perempuan, terus lo balas tindakan si Bian itu, dan ternyata si Bian itu katanya itu fake, nggak real gitu. Tapi lo di situ menertawakan, dan ya gue juga nggak tahu ya itu beneran atau enggak, maksudnya beneran fake atau enggak, bisa aja itu beneran ya, bukan fake gitu. Cuma maksud gue dari situ aja, dari awal hubungan lo sama dia aja, sorry banget gue bisa bilang itu hubungannya agak kurang sehat. Jadi kalau harus terus dipaksain, gue gak yakin nantinya lo bakal bisa jauh lebih dihargain sama si Bian ini. Tapi bukan berarti di sini gue mencoba untuk menghakimi si Bian ini, bukan. Tapi kalau tendensinya gini terus, perlakuan Bian kalau kayak gini terus, ya mau sampai kapan gitu. Kalau lo berharap dia bakal berubah terus-terusan, nah masalahnya kalau kita terlalu menaruh harapan sama orang juga gak baik gitu. Emang gue percaya manusia itu berhak untuk berubah, tapi kita juga punya hak untuk mau nunggu atau enggak. Dan kita juga punya hak
untuk ngambil keputusan yang kayak gimana tanpa ada tekanan dari siapapun. Kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi again sorry banget kalau misalkan gue nggak sependapat sama lo yang dengerin malam hari ini. Tapi mungkin di sini gue juga mau nanya sama lo yang dengerin episode malam hari ini. Terlepas tadi di awal gue nanya malam minggu lo kayak gimana, lo mungkin bisa tulis komentar lo tentang cerita cinta ini. Ada saran gak buat cinta? Kira-kira cinta ini harus kayak gimana? Lo bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan anyway, thank you banget buat Cinta yang udah ceritain ceritanya ke podcast Teman Tidur. Terima kasih banyak. Gue berharap lo bisa keluar dari masalah lo ini. Dan mungkin satu hal, doa dari gue semoga lo bisa lebih sabar untuk ngejalanin ini semua. Dan lo bisa lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup lo. Amin. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi thank you banget buat Cinta yang udah cerita. Dan buat lo yang mau cerita juga, lo bisa banget untuk kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti di sana lo tinggal klik aja di kayak box gitu di pojok kanan atas. Ada kirim cerita, nanti tinggal diklik aja. Terus nanti lo tinggal tulis ceritanya. Tapi kalau lo malas untuk ngetiknya, lo bisa rekam ceritanya terus lo bisa kirimin ke websitenya itu gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan gue mau ngingetin juga buat lo yang belum follow Spotify sama sosial media yang lainnya, di TikTok sama di Instagram Podcast Teman Tidur, lo bisa follow juga ya. Karena di TikTok gue nanti bulan ini akan lebih sering lagi untuk live streaming. Buat lo yang mau cerita secara langsung boleh banget di TikTok, nanti kita bakal ngobrol bareng-bareng di sana. Dan ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari Podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.